وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون Waqalatil Yahudu, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair putra Allah, Uzair anak Allah. Waqalatin Nasara, dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masihu ibnullah, Al-Masih putra Allah. Dzalika, yang demikian itu, qauluhum, kata-kata mereka, biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Ya, mulut mereka aja tuh ngomong begini, kata-kata kasar sebenarnya. Kata-kata Allah marah ini. Yudahiuna, mereka meniru-niru qaulal ladzina kafaru, kata-katanya orang-orang yang kafir. Min qablu, sebelumnya. Ini anak Tuhan, anak dewa, ya itu tuh. Ya, qatalahumullah. Allah memerangi mereka. Anna yu'fakun, bagaimana mereka dapat dipalingkan. Ya, ini satu pertanyaan yang keanehan, ya, namanya pertanyaan ingkari. Baik. Ini adalah keterangan tentang wala yadinuna dinal haq. Mereka tidak beragama dengan agama yang hak. Kalau agama mereka itu hak, pasti mengajarkan tauhid yang benar. Oh, kita sudah tauhidnya benar, kata orang Yahudi. Tauhid kita sama dengan orang Islam. Ente kalau percaya Allah itu esa, Allah itu mengutus Musa, kenapa tidak percaya Allah mengutus Isa sama mengutus Muhammad? Ya, jadi tauhidnya nggak benar, agamanya tidak benar. Ada di antara sekte Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Nih, ya. Ini ada sabab nuzulnya ayat 30. Sebab turunnya ayat 30 surah At-Taubah. Akhraj Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Qala, ia mengatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salam ibni Mishkam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya Salam bin Mishkam. Wa Nu'man bin Abi Aufa. Nu'man bin Abi Aufa. Wa Syas bin Qais. Syas bin Qais wa Malik bin As-Saib. Malik bin As-Saib. Faqalu, kaifa nattabi'uka wa qad tarakta qiblatana? Muhammad, bagaimana kita mengikuti kamu? Kamu tinggalkan kiblat kita. Gimana coba? Wa anta la taz'umu anna Uzairan ibn Allah. Ya, dan kamu tidak meyakini bahwa Uzair adalah putra Allah. Asalnya tuh. Fa'anzalallahu fi dzalika wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Nah, saat itu Allah turunkan ayat. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ya, apakah ada sampai sekarang keyakinan seperti itu pada orang-orang Yahudi? Wallahu a'lam, ya, saya tidak tahu. Ya. Baik. Siapa itu Uzair? Ini ada keterangan, ya. Apa katanya?
Sebagian orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Uzair kahinun Yahudiyun sakana Babil hawalai sanata arba'mi'atin wa sab'in wa khamsin qabla al-Masih. Qabla al-Milad. Ya, Uzair itu seorang dukun Yahudi, dia katakan ya. Tinggal di Babilonia sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Wa assasal majma' al-kabir. Wa jama' asfar al-kitab al-muqaddas. Ya, beliau ini membangun satu panitia besar. Ya, dan mengumpulkan kitab-kitab suci yang besar. Wa allafa asfar al-ayyam wa azra wa nahmiya. Ya, dan dia menulis kitab-kitab besar, judulnya Al-Ayyam, Azra, Nehemia, wa huwa yu'addu nasyiral Yahudiyah. Dan dia termasuk orang yang menyebarkan pemahaman Yahudi. Ba'da'an nusiyat, ya, setelah Yahudi itu agamanya, setelah Yahudi itu dilupakan. Faqaddasahul Yahud wa wasafu bi annahu ibnullah. Ya, maka dari itu orang-orang Yahudi mensucikannya, ya, dan mensifatinya sebagai putra Allah. Baik. Itu satu riwayat, ya. Wa tsabit 'inda al-mu'arrikhina hatta al-yahudi anfusihim anna at-taurata allati katabaha Musa wada'a fi tabutil 'ahdi qad fuqidat 'indama taghallaba al-'amaliqatu 'ala bani Israil. Aw Bukhtanasar qabla 'ahdi Sulaiman alaihi salam. Ya, menurut pakar sejarah, ya, demikian juga orang-orang Yahudi sendiri, bahwa Taurat yang ditulis oleh Musa dan ia taruh, dia letakkan di tabut, ya, di kotak yang dijanjikan itu Taurat itu sudah hilang. Ya, Taurat yang ditulis oleh Musa itu hilang. Ya, kapan itu? Ketika Amaliqah mengalahkan Bani Israel. Nah, atau Bukhtanasar atau Nabukadnezar mengalahkan Bani Israel sebelum qabla ahdi Sulaiman. Ya, ini terjadi sebelum masa Sulaiman alaihissalam. Ya, fa innahu lamma fatahat tabut lam yajid fihi ghairal lawhayil wasaya al-ashar. Ya. Apa katanya? Itu Sulaiman begitu membuka tabut, kotaknya Musa itu tidak menjumpai di kotak itu, di tabut itu, kecuali dua papan yang isinya 10 commandment, ya, 10 wasiat. Kama jaa fi Sifril Mulkil Awal. Ya, sebagaimana tercantum dalam kitab Raja-Raja Pertama. Wa anna Azra huwa alladhi katabat Taurata ba'da sabyi bil hurufil kildaniyah ma'a baqayil ibraniyah. Ya, dan bahwa Azra dialah yang menulis Taurat, ya, setelah dia ditawan, ya, dengan huruf kildaniyah, ya, dan sebagian sisa-sisa Ibraniyah, ya, ma baqaya al-Ibraniyah. Jadi sebagian ditulis dengan Kildani, sebagian ditulis dengan Ibrani.
Tapi apa katanya? Itu para pakar sejarah dan orang-orang Yahudinya sendiri mengatakan demikian. Ya. Tuh, ya, para kritikus yang pendapat mereka ada di ada di lembaga ilmu pengetahuan Inggris. Ya. Apa katanya? Anna usturata Azra ikhtalaqar ruwatu ikhtilaqan. Itu tentang Azra, bagaimana dia menulis Taurat kembali. Padahal itu sudah hilang kecuali Ten Commandment. Itu cuma dongeng saja itu. Ya, dibikin oleh para periwayat, para tukang kisah. Ya. Ini yang ada di kitab ini saya baca ya. Kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili ini. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu berbeda tentang Uzair. Jadi Ibnu Katsir itu riwayatnya bahwa Uzair ini adalah seorang nabi. Tidak seperti yang dalam kitab ini, seorang dukun. Jadi satu ketika Uzair itu melewati satu desa yang sudah porak-poranda. Porak-poranda betul itu desa. Sudah tidak ada penduduknya. Rumah sudah berantakan. Runtuh semua rumah. Lalu dia katakan, ini bagaimana nih Allah bisa menghidupkan desa yang sudah mati seperti ini? Lalu dia istirahat. Dia istirahat selama dia istirahat terus Allah tidurkan 100 tahun. Ya, Allah kemudian itu dia ini ada semua. Setelah itu sudah 100 tahun dibangunkan. Ya, ayatnya alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut. Dibangunkan oleh Allah. Ya, kemudian ditanya, kam labist? Berapa lama kamu tidur di situ? Tinggal di situ. Qala yawman aw ba'da yawm. Labistu yawman aw ba'da yawm. Aku tinggal di sini sehari atau ya setengah hari aja. Qala bal labista mi'ata 'amin. Ya. Allah katakan yang benar itu kamu di situ 100 tahun tidur. Fanzur ila himarika. Saya lagi cari ayatnya ya. Labistu 259 surah Al-Baqarah ayat 259. Ya, jadi di ayatnya ya 259. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala 'urushiha. Ya, atau seperti orang yang melewati satu desa yang sudah kosong, sudah runtuh. Ya, genteng-genteng sudah runtuh semua. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Yang mengatakan bagaimana Allah bisa menghidupkan desa yang sudah mati ini. Fa amatahu Allah mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Lalu Allah matikan dia 100 tahun. Lalu Allah bangkitkan lagi dia.
Qala kam labithta? Allah katakan, kamu berapa lama di situ tinggal? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Dia mengatakan, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ya, waktu rupanya waktu istirahat itu di tengah hari. Begitu dibangunkan, hendak maghrib. Ya, sehari atau setengah hari. Qala bal labitha mi'ata 'amin. Allah katakan, yang benar itu kamu tinggal di situ 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat. Ya, coba lihat makanan kamu, minuman kamu belum bau, ya, belum basi. Apel apa segala masih segar. Wanzur ila himarika. Sebaliknya, coba lihat kamu, lihat keledai kamu itu sudah mati. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan kamu sebagai tanda bagi manusia. Wanzur ilal 'idhami, dan coba lihat tulang belulang keledai kamu itu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami membungkus tulang-tulang itu. Summa naksuha lahma. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusun kembali tulang-tulang itu. Summa naksuha lahma, kemudian kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Falamma tabayyana lahu, begitu terlihat jelas oleh dia, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia mengatakan, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini tentang Uzair. Begitu 100 tahun dia tidur di situ kemudian dibangkitkan, desa yang tadinya mati ramai lagi. 100 tahun. Jadi terjawablah ya bahwa itu hidup. Demikian juga bagaimana Allah menghidupkan tulang belulang yang sudah mati tadi dibungkus dengan daging. Ya, keledai dia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di riwayat itu disebutkan bahwa orang ini bernama Uzair. Lalu dia mengajari para pemuda, mengajari Taurat. Taurat sudah tidak ada. Jadi hafal itu Taurat. Ya. Kemudian bagaimana itu untuk mengetahui bahwa itu Taurat sesungguhnya? Ya, ternyata ada di galian-galian itu, ada Taurat-Taurat yang dipendam terus, dan itu sama. Nah, sehingga orang-orang mengatakan ini tidak bisa begitu kalau bukan anak Tuhan. Ya, dan nenek-nenek mengatakan yang umurnya ratusan, 100 tahun lebih, dia katakan ini anak Tuhan. Ini benar, ini Taurat begitu. Ya, itu tuh asalnya. Ya, jadi itu riwayat dalam Ibnu Katsir. Baik. Jadi ada orang Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Seperti itu yang ada dalam riwayat. Baik. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Wa qalatil nasara al-Masih ibnullah. Ya, orang Nasrani sama. Ya, Al-Masih, Isa Al-Masih adalah putra Allah. Nah, sama-sama saja kan? Nah, apakah itu ajaran tauhid? Ya bukan. Nah, ini sekaligus menjawab atau menerangkan dua ayat tadi yang dibaca, ayat 28 29. Ya, bahwa orang kafir itu najis, akidahnya najis kayak gitu tuh. Ya kotor. Orang ahlul kitab itu beragama tidak dengan agama yang benar. Ya.
juga hilang. Iya, iya. Itu udah muncul, Ustaz. Iya. Ada lagi. Ustaz menghilang. Sampai mana tadi saya bicara ini? Itu dia. Jadi tadi saya katakan ya bahwa ini ya menjawab dua ayat sebelumnya, ya, bahwa mereka ini najis ya, agamanya, keyakinannya najis, sama saja ahlul kitab juga sama, ya, keyakinannya kotor. Terus mana tadi? Lalu Allah katakan ya, dzalika qauluhum bi afwahihim. Uzair anak Allah, Isa anak Allah, itu kata-kata itu bualan mereka saja itu. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak pernah mengajarkan bahwa Uzair anak Allah. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah anak Allah. Ya enggak ada itu ajaran seperti itu. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Ya, mereka meniru-niru pendapat orang-orang sebelum mereka. Ya, siapa itu? Ini Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan maknanya dzalika qauluhum bi afwahim itu, bahwa itu adalah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka sendiri. Artinya satu keyakinan yang tidak ada dasar. Nggak ada dasar sama sekali. Ya, secara logika tidak ada dasar. Sangat kampungan sekali itu. Apalagi secara wahyu, secara nakli, tidak ada dasar sama sekali. Jadi itu mereka bikin-bikin saja itu. Ya. Ini seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 4-5. Allah mengatakan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Agar ia memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mengambil anak. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka ngomong begitu nggak ada pengetahuan sama sekali. Nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka juga nggak ada pengetahuan sama sekali. Yang mengatakan ini anak Allah, Allah punya anak itu nggak pakai pengetahuan. Sama sekali tidak ada pengetahuan, tidak pakai pengetahuan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Ya, sangat berbahaya sekali, sangat berat sekali kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba. Ya, tidak lain dan tidak bukan mereka mengatakan, ya, yang mereka katakan itu adalah satu hal yang bohong saja. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Ya, mereka itu meniru-niru, ya, atau menyerupai kekufuran mereka, menyerupai kekufuran orang-orang sebelum mereka. Ya. Sesat, mereka sesat sebagaimana orang-orang sebelum mereka sesat. Wa humul wathaniyun al-barahimah wal budhiyun fil Hind was-Sin wal Yaban. Wa khudama al-Furs wal Misriyin wal Yunan wal Roman. Apa katanya? Sebelum mereka itu sudah ada yang mengatakan Tuhan punya anak, mempunyai anak itu. Semacam keyakinan pagan Brahmanisme. Buddha di India, Cina, Jepang, dan orang-orang Persia kuno. Keyakinan Mesir kuno, Yunani, Romawi. Kama anna musyrikil Arab kanu yaquluna al-malaikatu banatullah. Sama saja ya. Sebagaimana orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah, putri-putrinya Allah. Ya. Qatalahumullahu anna yufakun. Apa sih maknanya qatalahumullah?
Ini saya baca ya, dia katakan maknanya qatalahumullah. Secara harfiah maknanya qatala, memerangi. Ya, Allah, semoga Allah memerangi mereka. Nah, yang dimaksud qatalahumullah itu adalah la'anahumullah. Allah melaknat mereka. Allah tidak sayang kepada mereka. Tuh maknanya tuh. Anna yufakun. Bagaimana mereka itu kepalanya dipalingkan itu. Bagaimana otak mereka itu dipalingkan. Kemana akal mereka itu. Sehingga mengatakan ini putranya Allah. Nabi Isa itu anaknya Allah. Kalau Nabi Isa itu anaknya Allah. Atau kalau Yesus itu adalah Allah sendiri. Itu nanti susah kalau ditanya. Itu sebenarnya tua Yesus, tua Tuhan Yesus, atau tua Bunda Maria. Nanti kan pusing. Pusing. Yesus itu badannya Tuhan apa bukan? Nah, ini malah pusing. Ya kalau badannya bukan Tuhan, kenapa disebut Tuhan? Ya, kalau badannya Tuhan, buat apa dia makan? Kenapa dia disalib? Menyelamatkan sendiri saja tidak bisa. Oh, dia pasrahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Ya, buat apa dia hidup untuk mati, bunuh diri? Yang membunuh siapa? Ya. Nah, yang mencabut nyawanya siapa? Yang mencabut nyawanya Bunda Maria siapa? Ya. Kalau Tuhan, ya berarti Yesus cabut nyawa ibunya sendiri, yang membunuh ibunya sendiri. Enggak benar. Baik ya. Baik, itu sampai ayat 30. Nanti akan dijawab nih. Ya, di ayat 31. Siapa nih? Siapa ayat 31?